Terakhir Ahad kemarin ayat 20 ya. Sekarang ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an wa akhadha ma fihi fakana lahu dalilan wa syafi'an ilal jannah. Wa qala aidan, al-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an wa akhadha ma fihi, dan mengambil dari apa yang ada di dalam Al-Quran itu, fakana lahu dalilan, maka Quran itu akan menjadi dalil, akan menjadi dasar, akan menjadi alasan, wa syafi'an, dan akan menjadi penolong, ilal jannah, untuk kita masuk ke dalam surga. Kita berharap insyaallah kita sudah berada di zona ta'allama, ya, di zona ta'allama. Tinggal lagi lanjutkan yang kedua, kita akhadha ma fihi, mengambil dari apa yang kita pelajari itu untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah Quran akan menjadi dalilan wa syafi'an ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-20 kemarin, Yusuf dijual bisamanim bakhsin, ya, bisamanim bakhsin, dengan harga yang murah, harga yang murah. Bakhsin bahkan sudah saya jelaskan ahad lalu, itu beda dengan qalilan. Karena kalau di dalam ayat-ayat lain samanan qalila, harga yang murah juga diartikan, tapi arahnya beda. Walaupun sama-sama diterjemahkan murah, tapi samanan qalila dan samanan bakhsin itu beda. Kemudian dipertegas lagi oleh ayat lanjutannya, darahima ma'dudah. Darahima ma'dudah. Darahim itu jamak dari kata dirham, ya, dirham. Ma'dudah yang dihitung. Hanya dengan beberapa dirham yang dapat dihitung dengan jari. Jadi kalau demikian, kalau diasumsikan ini 10 jari, berarti tidak lebih dari 10 dirham. Sebegitu harga Yusuf, ya. Mengapa? Wa kanu minaz zahidin. Mengapa begitu murah? Karena dalam hukum pasar, semakin seseorang menginginkan sesuatu, maka otomatis harga sesuatu itu meningkat. Tapi kalau orang tidak ingin, tidak membutuhkan itu, maka otomatis jadinya turun. Nah, mengapa darohim tadi? Mengapa darohim tadi? Karena zahidin, si pembeli, si penjual dan si pembeli tidak begitu tertarik kepada Nauzubillah min zalik. Inilah satu bagian dari drama perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam yang membuat kita mengelus dada. Ya, dia tidak tahu siapa Yusuf, dia tidak tahu siapa anak siapa dan bakal jadi apa, sehingga diperdagangkan dengan samanim bakhsin. Ya, nah ini tentu menggugah emosional kita yang mengimani Nabi Yusuf alaihissalam, menggugah rasa kita
ketika kita membaca Al-Quran. Sehingga dengan demikian, membaca Quran itu adalah cara terbaik untuk melatih emosional seseorang. Kalau dihubungkan dengan konteks sekarang, emosional seseorang itu relatif mulai sedikit menurun karena banyak disibukkan oleh game online. Ya, dia sudah tidak peka lagi itu dengan lingkungannya, sudah tidak peka lagi dengan lingkungan. Dia asik dengan dirinya sendiri, Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat Quran. Wa qala allazi ishtarahu di ayat ke 20 ini syarau, ya, di ayat ke-20 kita temukan kata syarauhu. Mereka menjualnya. Syarauhu, mereka menjualnya bisa manimbaksin, dengan harga yang murah. Berarti sampai di ayat ke-20 itu sudah selesai cerita soal jual beli, kan? Berarti si Yusuf sudah berpindah tangan. Yuk, dari saudara-saudaranya dibuang ke ghayabatil jub, pindah ke tangan Sayyaroh. Oke, bisa dipahami? Pindah ke tangan Sayyaroh, dibawa ke pasar, dijual, dibeli oleh orang yang berasal dari Mesir. Ya, coba kita lihat liku-liku perjalanannya. Nah, sekarang sudah selesai dengan urusan Sayyaroh ini. Yusuf dengan Sayyaroh sudah selesai. Tinggal lagi sekarang Yusuf dengan orang yang membelinya. Ishtarohu. Ini dia. Wa qala allazi ishtarahu, dan berkata allazi, orang yang ishtarahu, telah membelinya. Wa qala allazi ishtarahu, berarti kita sudah dapat ada syarau, ada ishtara. Ya, ada syarau, ada ishtara. Ya. Wa qala allazi nashtarahu, dan berkata orang yang ishtaro, membeli hu-nya, mim Misra, dari
Mesir. Mim Misra dari Mesir. Limro'atihi, li kepada imro'atihi, istrinya. Istrinya. Istri siapa di sini? Siapa? Orang yang membeli. Ini berarti kembali ke mana? Sini kan? Iya. Yang membeli. Dia membeli. Oke, sampai di situ dulu. Kita pahami. Wa qala allazi, dan berkata orang yang allazi ishtarahu, membelinya, nyanya kembali kepada Yusuf, min Misra dari Mesir. Ini min Misra ini keterangan yang si pembeli, ya, keterangan asal si pembeli. Limro'atihi kepada istrinya, limro'atihi kepada istrinya. Coba kita susun dengan bahasa yang mudah kita pahami. Ada beberapa poin di sini, ya. Ada beberapa poin di sini, ya. Ini yang kita tangkap adalah orang yang membeli Yusuf itu berasal dari Mesir, dan dia berkata kepada sampai di situ, ya. Berarti kalau sampai di situ kita sudah paham, maka akan muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa yang dikatakan oleh si pembeli kepada Karena di sini kan belum dijelaskan. Baru hanya disebutkan bahwa si pembeli yang berasal dari Mesir berkata kepada istrinya. Bisa dipahami? Wa qala allazi tarahu, dan berkata orang yang membelinya mim Misra dari Mesir, limro'atihi kepada istrinya. Mungkin kalau kita dalam menerjemahkan lebih enaknya begini. Orang yang dari Mesir yang membeli Yusuf berkata kepada istrinya. Bisa dipahami? Ada beberapa poin. Pertama, siapa yang membeli tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan di sini siapa yang membeli. Tapi hanya dijelaskan asalnya dari mana? Misra, dari Misra, ya. Kemudian si pembeli berujar, berkata kepada istrinya. Nah, istrinya pun tidak disebutkan siapa. Yang jelas sekarang pikiran dan hati kita sudah terarah kepada Yusuf berada di tangan orang yang baru. Bisa dipahami? Wa qala allazi ishtarahu, dan berkata orang yang membelinya mim Misra dari Mesir, limro'atihi kepada istrinya. Masih gantung kalimat ini. Pertanyaannya dalam pikiran kita muncul, apa yang dikatakan oleh suaminya kepada istrinya? Ya? Sampai di situ paham dulu? Wa qala allazi ishtarahu mim Misra limro'ati. Kalau kita berhenti boleh potong di situ. Ya? Kalau dia diteruskan di sini ada alis. Atau kita coba bisa sampai di sini enggak? Ya? Tapi ini belum diterjemahkan. Akrimi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Itu akroma. Perintahnya akrim. Kalau perintah untuk laki-laki. Kalau perintah untuk perempuan, mi-nya dikasrohkan tambah coba kita ini. Ijlis. Kalau saya suruh duduk laki-laki. Kalau saya nyuruh duduk perempuan. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ini huruf mimnya mati,
yang mati itu dikasrohkan ditambah ya mati. Ini perintah untuk perempuan. Udkhul, masuklah engkau laki-laki. Kalau perempuan, udkhuli ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ya kan? Irji'i. Mengapa jadi irji'i? Karena yang disuruh di situ nafsul mutmainnah. Wadkhuli, dan masuklah. Jadi kalau di sini ada dua pelajaran bahasa yang kita dapat di sini. Ini pola dari sini ke sini. Ini bentuk madhi, ini bentuk perintah. Semua kata yang seperti ini pakai pola perintahnya akrim. Akrim. Itu udah dapat satu perintah. Kalau yang diperintahkan itu laki-laki. Kalau yang diperintahkan itu perempuan, rumusnya huruf yang mati di sini dikasrohkan tambah ya. Oke, kita main di bahasa dulu. Bisa dipahami? Saya buat contoh begini. Anzala. Sama nggak anzala dengan akroma polanya? Sama kan? 4 huruf, tambahan alif, fathah, mati, aa. Akroma, anzala. Berarti kalau perintahnya apa ini? Anzil. Anzala menurunkan. Dia telah menurunkan. Berarti kalau anzil artinya? Turunkanlah, bukan turunlah. Yuk kita di sini dulu. Beda nggak turunlah dengan turunkanlah? Oke, kalau turunkanlah ada objek yang diturunkan. Kalau turunlah yang disuruh turun orangnya. Kan di sini tadi anzala menurunkan. Anzala itu dari kata nazala. Nazala artinya turun. Gitu. Nazala artinya turun. Tapi kalau anzala menurunkan, ada objek yang diturunkan. Jadi anzil, turunkanlah. Kalau yang disuruh laki-laki. Kalau yang disuruh perempuan, anzili. Huruf lamnya yang tadi mati dikasrohkan tambah ya. Bisa dipahami? Ini ke akrimi, ini kemana? Karena yang berkata, yang memerintahkan adalah allaziz tarohu. Memerintahkan kepada imro'atihi, kepada istrinya. Akrimi, muliakanlah. Ini dari kata akroma, memuliakan. Akrimi, muliakanlah olehmu. Maswahu, tempatnya. Pertanyaan saya, nyanya di sini siapa? You, sama dengan ini. Nah, baru sedikit selesai itu ceritanya. Kalau tadi gantung, apa yang dikatakan oleh si pembeli yang berasal dari Mesir kepada istrinya, dia mengatakan akrimi maswahu, muliakanlah tempatnya. Atau kalau dalam bahasa aplikasinya apa nih, muliakanlah tempatnya. Sediakanlah untuknya tempat yang baik. Itu maksudnya ya. Sediakanlah tempat yang bagus untuk Yusuf. Bisa dipahami? Akrimi apa tadi artinya? Muliakanlah, muliakanlah. Kalau yang disuruh perempuan, kalau yang disuruh laki-laki, akrim. Ya. Kita pola lagi. Adkhala, dia telah memasukkan. Masukkanlah, apa perintahnya? Adkhala. Kan sama pola ini kan? Maka perintahnya polanya ini. Adkhil. Apa bedanya adkhil dengan udkhul?
Kalau ini masuklah. Masuklah. Kalau adkhil, masukkanlah. Sama dengan yang tadi. Turunlah, turunkanlah. Keluarlah, keluarkanlah. Beda? Jadi lama-kelamaan kita belajar bahasa Arab ini, bahasa kita pun jadi bagus. Ya, bahasa Arab kita pun jadi bagus. Bahasa kita pun jadi bagus. Turunlah, turunkanlah. Masuklah, masukkanlah. Keluarlah, keluarkanlah. Beda. Kalau keluarkanlah, ada objek yang disuruh keluarkan. Ya. Oke. Wa qala alladzi ishtarahu, wa qala alladzi ishtarahu, dan berkata orang yang membelinya mim Misra, dari Mesir, limraatihi, kepada istrinya, limraatihi, kepada istrinya. Apa katanya kepada istrinya? Akrimi maswahu, akrimi maswahu. Apa artinya? Muliakanlah tempatnya. Nah, kalau kita inikan lagi, persiapkan secara baik. Itu barangkali kalau bahasa aplikasinya ya. Siapkan tempat yang bagus untuknya. Siapkanlah dengan cara yang bagus tempat untuknya. Untuk siapa? Yusuf. Bahasa Arabnya tadi, bahasa Qur'annya akrimi maswahu, muliakanlah tempatnya. Faham maksud ayat ini? Itu dulu yang harus kita utak-atik. Ya, sehingga nanti kita bisa mengeluarkan apa saja poin-poin dalam ayat ini untuk kemudian kita ambil tadi wa akhadha ma fihi, kan dalam hadis tadi mengambil apa yang ada di dalam ayat itu. Wa qala alladzi ishtarahu, wa qala alladzi ishtarahu, dan orang yang membelinya berkata. Coba dalam menerjemahkannya. Wa qala allazi ishtarahu, dan orang yang membelinya berkata. Mim Misra, dari Oke, mungkin kalau berterjemahannya berarti bukan begitu. Wa qala allazi ishtarahu mim Misra, dan orang yang membelinya dari Mesir itu berkata. Limraatihi, kepada istrinya. Apa katanya kepada istrinya? Akrimi, muliakanlah. Maswahu, tempatnya. Muliakanlah tempatnya. Ya. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limraatihi akrimi maswah. Oke, bisa sampai ya. Karena di sini walaupun panjang tapi tidak ada bacaan yang dipanjangkan. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limraatihi akrimi maswah. Dari segi baca apa yang dapat kita ambil pelajaran sini? Coba cermati dari segi baca. Kalau arti sudah tadi, arti insyaallah kita sudah dapat poinnya. Sekarang dari segi baca, dari ilmu bacanya apa yang harus kita perhatikan di sini? Ada pengulangan huruf shin, ya, shad, sa. Oke, ada 3 huruf ini. Ini dalam aplikasinya ketika membaca Quran ini selalu ketukar-tukar, ya, ish, shin, so, sa, ya, itu. Wa qala alladzish, langsung ke shin. Wa qala alladzish taro, ro 2 harakat. Karena di sini sudah 2 harakat, maka di sini jadi 1. Hu-nya tidak panjang lagi.
Ishtarahu mim. Nun mati bertemu dengan mim, idgham bigunna. Mim mils sad. Mils rolim, karena rohnya tidak panjang, langsung di sini. Limro'atihi akrimi mas wah. Ya, jadi ada 3. Sya, ish, so, mis. Ini sa, mas. Zish, mis, mas. Nah, kita maksimalkan 3 huruf itu. Berdoa mudah-mudahan melalui 3 huruf ini beres urusan shin, sod, sa. Ya kan? Efektif kita baca Quran. Nanti kalau ketemu yang 3 huruf ini, kita sudah bagus bacaannya. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswah. Yuk. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswah. Ini boleh lebih dari 2 karena dia di akhir, ya. Boleh lebih dari 2 harokat karena dia di akhir. Yuk. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswah. Ya, 1, 2, 3. Napas ya. Napas ente. Wa qa berkali-kali saya sebut. Qa itu sebenarnya tidak terlalu bertenaga, tinggal ini diturunin. Qa. Bukan qa, itu boros napas. Qa, dan gak ada menyebut qa itu bulat mulutnya. Qa itu mulut cuman diturunin. Qa. Ya, perhatikan lagi. Wa qa. Oke. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswah. Ya. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswah. 1, 2, 3. Saya mau ngomong apa nih? Saya mau ngomong apa? Masih kayak di perapatan Joglo jam 6 sore. Ya, masih kayak di perapatan Joglo jam 6 sore. Masih belum sama. Ya, gitu. Jadi saya paham pertama karena agak panjang ini ayatnya. Ya. Tapi ini kita baca pertama memperbaiki bacaan.
Kedua, sambil membaca tadi kita menghafal. Ketiga, dengan membaca itu tadi kita memasukkan arti yang sudah kita bahas tadi. Oke? Jadi apa yang kita lakukan sekali baca itu sebenarnya ada 3 itu muatannya. Pertama, memperbaiki bacaan, fokus ke huruf, fokus ke cara baca. Kedua, memahami, menghafal. Hafal itu adalah buah dari ulang, terus ulang lagi sampai hafal. Yang ketiga, memasukkan tadi terjemahan yang sudah kita terjemahkan tadi, kita masukkan dalam membacanya. Ya. Wa qala allazi ishtarahu min misralim. Tadi di situ banyak nyangkutnya. Min misralim. Langsung kan? Mim misralim ra'atihi akrimi maswa. Ya. Wa qala allazi ishtarahu min misralim ra'atihi akrimi maswa. 1, 2, 3. Nah, sudah dapat. Ternyata kasusnya hanya perlu diselesaikan dengan diulang-ulang. Ketemu nanti. Menyebutkan satu huruf itu tidak ada yang sekali sebut benar, nggak ada. Kita dilatih lagi. Ini di mana bunyinya? Sya, lazish. Ini kan za, lazish. Nggak mudah itu sebenarnya. Ya. Wa qala allazi ishtarahu min misralim ra'atihi akrimi maswa. Ya, 1, 2, 3. Wa qala allazi ishtarahu min misralim ra'atihi akrimi maswa. Lagi 1, 2, 3. Hafal? Iya? Gimana? Enggak hilang, ya. Ini kita patenkan di sini sampai ke rumah, sampai minggu depan pun enggak hilang lagi. Udah kita patenkan di sini. Ya, gitu. Cara mematenkannya terus diulang-ulang. Jadi ada target yang paling minimal. Ada target paling minimal dari pelajaran tadabbur ini adalah memperbaiki bacaan. Berarti tahsin. Ya, itu minimal itu. Jadi orang yang tadabbur insyaallah tahsinnya semakin hari semakin bagus. Tuh, kedua, hafalannya semakin hari semakin menambah. Bahasa Arabnya semakin hari semakin bertambah, minimal kosakatanya. Ya. Nah, setelah ditambah kosakata, kita lanjutkan lagi. Bertambah pemahaman terhadap kaidah bahasa Arab. Jadi istilahnya nggak ada yang nggak dapat kita. Minimalnya tadi memperbaiki
memperbaiki bacaan. Bacaan itu diperbaiki dengan dua. Pertama dengan ilmu, kedua dengan latihan. Nggak ada orang yang bagus bacaannya ketika dia hanya menghafal ini hukumnya idgham bi gunnah, ini cara di kerongkongan, di lidah dan sebagainya. Tapi suruh baca. Ya enggak? Maka yang terjadi adalah dia bisa nyalahin bacaan orang, tapi disuruh baca sendiri belum tentu Nah itu kenapa dia hanya di teori. Jadi dalam bahasa nggak boleh itu. Ada teori, ada ilmu, dilatih supaya lisan kita, spell kita itu sama dengan yang dikehendaki oleh orang Arab. Wa qala allazi tarahu min misra limra'atihi akrimi ya wa qala allazi tarahu min misra limra'atihi akrimi maswa. 1, 2, 3. Ada 3 kata yang perlu kita fahami artinya. Ishtaro, apa arti ishtaro? Membeli. Ishtaro membeli. Ya, ishtaro membeli. Kedua, akrimi, muliakan. Maswa, tempatnya. Maswa, tempatnya. Oke, 3 ini vocab barunya 3. Kalau allazi qala ini nggak usah, ini sudah banyak. Ya. Sudah penuh catatan kita sama kola saja. Ya. Nah, ishtaro nanti bedakan dengan syarau. Syarau menjual, ishtaro Ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Banyak kita temukan dalam Quran. Yang diperlukan sekarang ngeh. Ya, yang diperlukan itu ngeh. Saya perlihatkan. Di awal Al-Baqarah saja kita sudah ketemu itu. Ayat 16 Al-Baqarah. Ishtarawud dolalah. Ishtarawud dolalah. Oke. Mereka membeli Coba kalau kita sudah tahu bahasanya dolalah, kesesatan. Mereka membeli kesesatan. Begitu aja ini kita udah ngerinyek ini. Kok kesesatan dibeli sih? Ya gitu? Iya. Ishtarawud dolalah. Ayat 6. Ayat 16. Ya. Nah, itu nanti tinggal dilihat lagi di surat mana lagi. Hafal? Yuk kita latihan. Ini tidak banyak yang perlu kita berikan penekanan dalam bahasannya. Jadi setiap ayat itu punya sisi-sisi tersendiri. Ada yang perlu banyak dijelasin, otomatis nanti bacanya kurang. Ini tidak perlu banyak dijelasin karena jelas banget kan? Si pembeli yang berasal dari Mesir berkata kepada istrinya. Apa katanya kepada istrinya? Muliakan tempatnya. Atau bahasa kitanya lagi, sediakan tempat yang bagus Nah itu tinggal kita kembangkan dengan bahasa-bahasa kita. Tujuannya supaya kita paham. Nah ini tidak perlu yang banyak dijelasin itu. Ya, yang jelas sekarang posisinya Yusuf sudah berpindah tangan dari sayyaroh. Apa sayyaroh? Ya, musafir kepada orang yang berasal dari
Misra. Tapi kita bersyukur juga dalam kalimat ini. Si pembeli ini menempatkan Yusuf di posisi yang bagus kan? Makanya diperintahkan ke istrinya tadi, akrimi maswahu. Ya, sediakan tempat yang bagus untuknya. Itu ada secercah harapan, alhamdulillah. Ya, coba dari ghayabatil jub, dari dasar sumur udah pindah ke situ. Ya, akrimi maswah. Nah, karena tidak perlu banyak dibahas dari segi arti, maka bahasan kita lebih banyak kepada soal membaca. Bisa dipahami? Jadi setiap ayat itu beda-beda. Ada yang perlu banyak penjelasan supaya orang faham. Ini kalau saya bilang tadi, asal saya sudah uraikan tadi kemana, siapa subjeknya, kemananya, insya Allah kita sudah tergambar tadi. Dan bahkan saya berharap kita sudah bisa membuat dengan bahasa sendiri. Oh, berarti kalau begitu penekanannya kepada membaca dan menghafal. Ya, membaca dan menghafal. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswah. Ya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswah. Lagi 1, 2, 3. Oke, tidak usah lihat Quran. Sebelum kita baca seperti tadi, kita hadirkan dulu bahasa Indonesianya. Ya, kita hadirkan dulu bahasa Indonesianya. Dan orang yang membelinya berkata dari Mesir, dan orang yang membelinya dari Mesir berkata kepada istrinya, muliakanlah tempatnya. Bahasa Indonesianya. Nah, sekarang baru translate ke Arab. Tarjim, translate bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tarjim. Tarjim kemudian diambil jadi bahasa Indonesia, terjemah. Ya, itu bahasa Arab, itu bukan bahasa kita. Tarjim itu terjemahkan. Tarjim ilal lughatil arabiyyah, terjemahkan ke bahasa Arab. Siap? Tidak saya lihat Quran. Sama-sama dulu yuk. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswah. Yuk, 1, 2, 3. Oke, yang sedikit tersendat itu mim misrolim. Oke, ya kan? Di situ tadi agak tersendat kan? Mim. Jadi ada trik begini. Idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan mim, idgham bi gun. Cara bacanya didengungkan. Nah, dalam kita mendengungkan itu, pikiran kita sudah lanjutannya.
Mim. Ini tetap mim, tapi pikiran kita sudah ke ayat lanjutannya. Jadi siap. Ini kita ini sudah dalam kondisi siap. Mim misralim. Mim